Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priyono SP. Saya mengajar mapel agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di SMK Negeri 2 Bagor Nganjuk, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi agribisnis produksi tanaman di LPTK FKIP Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 2015 0191 5087. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Bagor Nganjuk. Berikut video praktek pembelajaran saya. Silakan, keburu terlambat nanti. Jam pembelajaran ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya, memang kesehatan itu yang paling utama, ya, paling penting ya. Kalau badannya sehat, mau melaksanakan kegiatan apa saja, nah ya. Tapi kalau sakit, ya pasti tidak enak ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ya, baiknya seperti biasa, salah satu dari kalian memimpin berdoa, ya. Coba Dani dipimpin berdoa, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Seperti biasa, nanti saya absen dulu ya, saya absensi dulu ya. Siapa-siapa yang tidak masuk pada pelajaran hari ini, ya. Saya absensi dulu seperti biasa, ya. Mulai dari yang pertama, Saya kita adalah ini. Ya. Nah, terima kasih anak-anak ya. Masih semangat? Gimana kalian? Temannya masih semangat dulu? pagi. Luar biasa. Semangat. Yes. Mengulang pelajaran yang kemarin ya. Kebetulan kemarin kalian mempelajari tentang pembiakan tanaman ya, pembiakan tanaman secara general ya. Sudah paham kemarin ya? Tugas-tugasnya sudah dikerjakan ya? Oke, setelah pelajaran yang kemarin ada beberapa hal yang Pak Agung nanti tanyakan ya, tolong dijawab. Coba, apakah kamu pernah melihat orang menanam tanaman? Di sekitar rumah kamu. Lagi menanam apa ya? Bunga apa ya? Bunga mawar. Oke, ya. Kemudian Abdul, apakah cara menanam semua tanaman itu sama? Abdul? Tidak. Karena cara menanam tanaman yang baik dan benar ini. Cara diubah dulu bumbunya, Ya. sanitasi dulu pada lahannya, Ya. terus ditanam, terus dirawat. Ya, itulah ya beberapa hal ya yang berkaitan dengan cara budidaya tanam. Ya.
Adapun tujuan pembelajaran ya pada topik ini yaitu yang pertama menjelaskan tahap penyiapan bahan dan media tanam sesuai referensi dengan hati-hati, teliti dan bertanggung jawab. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, menentukan strategi pemecahan masalah teknik dalam melakukan penanaman cangkok dan stek tanaman hias sesuai referensi dengan teliti dan bertanggung. Setelah melakukan pengamatan ya, dan analisis terhadap penanaman dengan cara cangkok pada bunga glionema dan stek pada bunga nasoka, diharapkan kalian mampu mengkaji teknologi yang terinspirasi dengan tepat. Itu adalah beberapa dari tujuan pembelajaran yang dilakukan. Pelajaran kita yaitu mengenai penanaman tanaman hias. Sengaja Pak Agung ambil mengenai tanaman hias karena tanaman hias itu ya sangat berpotensi untuk ini ya dibisniskan ya, nilainya sangat tinggi ya. Makanya kita ambil tanaman yang tanaman hias. Jadi, nah ini bibit-bibit yang siap tanam. Kebetulan yang kita pelajari yaitu mengenai cangkok aglonema dan stek bunga nasoka ya. Ini adalah jenis aglonema. Namanya lipstick. Ini harganya waktu pandemi sangat menjanjikan kita ya. Ini peluang bisnis bagi kalian. Kemudian ini kriteria dan persyaratan bibit yang baik siap tanam ya. Ini ada bibit cabai atau apa ini ya, dikasih di PPT kecil-kecil ya. Kira apa? Jadi rata-rata kalau petani ya, yang mau bertanam mengenai sayuran itu seperti ini, ditanam di bibit kecil-kecil, habis itu nanti baru dipindah di lahan PT-nya ya. Tuh. Nah ini ya, ini juga tanaman hias ya, mawar ya, yang lainnya. Tadi penanaman bibit seperti ini. Kemudian, ini adalah tempatnya ya, media tanamnya. Kalau orang bilang pot ya, ini potnya, model potnya seperti ini. Itu ada dari tanah liat ya. Kalau tanah liat malah bagus ya, daripada di plastik ya. Ini sama, ini tanah hias juga. Kemudian ini ya, penanaman tanaman hias pot ya, mulai dari pertama ya, ada pot, kemudian ada bibit tanaman ya. Jadi jangan salah ucap antara bibit dengan benih ya. Benih itu kecil-kecil itu namanya benih ya. Kalau sudah seperti ini, seperti tadi cabai itu namanya ya, di ada pot, kemudian diisi tanaman, baru diisi media tanamnya. Media tanamnya adalah tanah ya, dan sebagainya, pupuk kandang ya, campur. Kemudian yang kedua, setelah dimasukkan, kemudian agak di ini ya, padatkan sedikit. Nah, akhirnya jadi seperti itu dan sudah tumbuh seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini kalau kita perhatikan hampir mirip dengan yang di lahan kita itu ya. Ini dibikin bedengan-bedengan, cuman bedengannya ini tidak terlalu dalam drainasenya ya. Kalau di tempat kita drainasenya agak dalam karena air di situ sirkulasinya kurang bagus ya. Makanya di agak dalam seperti di bedengan yang ditanami, kalau tidak salah itu tanaman tomat ya. Nanam tanaman hias pada bedengan, tanaman hias bedeng atau potong. Ini tanaman hias ya. Modelnya seperti ini. Kemudian ini apa ini? Apa ini namanya? Lidah mata tua ya. Nah, ini kalau kita tengok dia sudah terlalu penuh. Saya tayangkan ya beberapa video mengenai penanaman, yaitu cangkok hingga aglonema dan stek hingga nasoka ya. Baiklah, ini nanti saya tayangkan. Coba kamu cermati
ya kalian cermati bagaimana menanam ya secara cangkok untuk bunga aglonema dan stek dengan objek bunga asoka. Ya. Oke, perhatikan kamu ini ya betul-betul kamu pahami. Kali ini aku mau lanjut menunjukkan cara memperbanyak aglonema yang menurut aku gampang dan minim resiko. Aglonema semakin berumur, batangnya akan makin tinggi dan mengeras seperti ini. Kalau satu pot yang banyak hubungannya sih masih sampai jadi seperti ini. Kalau gelas plastiknya masih tinggian, dipotong lagi aja. Kemudian lingkarkan gelas plastik ke batang aglonema. Lalu isi gelas dengan media tanam sampai penuh sambil ditekan-tekan supaya padat. Harus padat ya teman-teman, jangan longgar. Setelah itu Cara berbudidaya tanaman aglonema. Seperti yang kalian ketahui tadi ya, jenis aglonema itu banyak sekali ya. Yang namanya apa? Kuning lipstick. Ya, ini yang cantik ini. Nah, ini namanya lipstick jenisnya ya. Jadi banyak ya. Bahkan kemarin waktu pandemi COVID-19 ya, itu harga tanaman hias ini sangat menjanjikan ya. Di mana-mana ya, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ya, bahkan mungkin di luar negeri, ini menjadi idola kebetulan ibu-ibu juga ya, kaum hawa ya, yang biasa atau sayang dengan mencintai tanaman di. Jadi sesuatu ya, sesuatu itu kalau betul-betul kita kerjakan ya dengan niat yang bagus ya, dan betul-betul ini pasti nanti akan mendapatkan rezeki yang bagus juga ya. Di video yang kedua yaitu mengenai stek tanaman bunga asok ya. Silakan di ini ya, diikuti, bisa nanti kami ambil berapa banyak sih akarnya cenderung laku dulu ini kayak itu ya, akarnya sangat maksimal tumbuhnya, maksimal dalam artian banyak ya, tumbuh akarnya banyak, dan ini sudah siap diangkat di rumah yang. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mendapat ini ya, pembelajaran hari ini yaitu mengenai tadi penayangan video ya, ada 2 video yaitu mengenai penanaman cakwa aglonema dan stek bunga asoka. Kemudian tadi ada PPT ya, yaitu mengenai penanaman tanaman di. Baiklah, habis dari itu nanti kalian diskusikan ya. Habis kamu diskusikan baru nanti dipresentasikan ya. Siapa lagi? Kalian diskusikan tadi, tadi sudah dibagi LKPD Pak Agung ya. Kemudian nanti habis ini kalian praktek ya. Silakan nanti ganti pakaian ya, praktek di lapangan ya. Jadi kalian silakan mengambil alat pelindung diri ya, sepatu, topi ya, kacamata, kaos tangan dan sebagainya. Dan tolong berhati-hati dalam pemakaian alat dan bahan ya. Alat dan bahan, karena apa? Dari bahan-bahan tersebut ada yang mengandung bahan ini, hanya harus ya. Silakan habis ini nanti kalian keluar atau juga lahan, silakan praktek dan LKPD yang saya bagi segera di. Habis itu nanti selesai kalian balik ke sini lagi, kalian nanti presentasikan hasil dari lapangan tadi dan dari tayangan-tayangan video tadi ya. Jelas ya? Oke, terima kasih, selamat bertugas ya.
kalian sudah melaksanakan praktikum tadi ya. Gimana rasanya, capek? Capek banget ya. Bisa tengok kalau sudah lelah gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, memang sebuah keberhasilan itu memerlukan pengorbanan. Ya, pengorbanannya seperti itu tadi ya. Namanya berjuang ya. Pengen berhasil harus berjuang. Pengen sukses harus berjuang. Rakit-rakit ke hulu, renang-renang ke topi. Maksudnya apa? Bersakit-sakit dulu, baru sakit lagi. Setelah kalian praktikum, lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya kasih KPG, sudah diskusi teman-temannya. Nah, sekarang giliran kita presentasikan hasil kerja kalian di lapangan tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertiga tadi habis praktek dan kita juga ada rancangan dari praktek kita tadi. Yang pertama ada media praktiknya yang akan dibacakan oleh Kak Dian. Yang pertama ada alat yaitu cutter, timba, dan skop ini. Bahannya ada air, media tanah, sama gelas air mineral. Dan langkah-langkah dari praktek kita bertiga tadi. Saya Pak. Ya, oke, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Budi Gunawan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari bunga asoka? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Jenny. Apa manfaat dari bunga asoka? Bunga asoka dapat berfungsi sebagai astringent yang membantu meredakan stres sekaligus menenangkan otot rahim. Hasilnya otot rahim dapat lebih rileks dan tubuh baik kembali lancar. Kesempatan untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan. Nanti yang lain untuk menanggapi. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Yang pertama, media prakteknya, alatnya sebab ini, timba, gelas air mineral, gunting, dan bahannya adalah bunga aglonema, pot atau polybag, media tanam, pupuk organik, sekam, dan air. Penjelasan dari teman kalian kelompok 2 memaparkan hasil praktikumnya ya. Sekarang sudah kalian mungkin ada yang kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Mungkin saya kasih kesempatan untuk kelompok 1, silakan. Ya, oke. Ya, silakan. Nah, berdiri. Tolong ditanggapi ya, diperhatikan pertanyaannya. Bagaimana cara membiarkan aglonema dengan teknik spek batang? Jelaskan. Membiarkan aglonema dengan teknik spek batang adalah mencelupkan ujung bawah batang ke dalam hormon nakal, lalu masukkan potongan batang ke dalam gelas air yang ditempatkan di bawah sinar matahari tidak langsung, maka akan terbentuk dalam 3 hingga 4 minggu setelahnya. Beri kesempatan untuk kelompok 4 untuk memaparkan hasil praktek tadi di lapangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan lebih lanjut tentang kegiatan praktek kita tadi di LAN. Oke, untuk alatnya, media praktik stek asoka. Yang pertama, cutter, timba, dan skop mini. Untuk bahan, air, media tanam, dan gelas air mineral. Laporan praktikum dari teman kalian kelompok 4. Silakan untuk kelompok yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Ina Dara. Saya ingin nanya tentang kapan bunga asoka mekar. Saya dari kelompok 3. Kapan bunga asoka mekar? Bunga asoka ini adalah jenis tanaman hias yang akan mengeluarkan aroma wangi pada bulan April dan Mei. Nah,
Oke, saya persilakan kelompok satu untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil praktek dari tadi, yaitu mencangkok algoritma. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Sofi. Media tanam tanah, air. Lanjut silakan. Dua, silakan. Bertanya berapa lama cangkok algoritma akan berbuatan? Tanya cukup mudah. Oleskan batang algoritma dengan hormon perangsang tunas. Lalu pasang pot kecil melingkari batang untuk menampung media. Hasilnya akar di batang akan muncul sekitar 3-4 minggu kemudian. Setelah kalian kerjakan ya, tolong hasil dari RKPD kalian dikumpulkan di depan. Untuk silakan. Dari beberapa kelompok memang namanya ini ya pembelajaran, ada yang kurang, ada yang lebih ya, itu wajar ya, itu wajar ya. Dari itu ini akan saya panggil, saya pilih dua peserta yang jawabannya lengkap ya, yaitu saya panggil kelompok dua. Kelompok dua mewakili ke depan. Silakan dari kelompok 4. Nah, jawabannya sudah bagus ya. Ya yang lainnya juga bagus, tidak ada kekurangan ya. Cuman ini lebih lengkap dari ini. Untuk itu frameworknya untuk kelompok 2 saya kasih ini ya. Oke, terima kasih. Kelompok 4 kasih ya. Oke, mantap. Cepat aja. Mungkin ada yang kalian mau tanyakan, monggo saya persilahkan. Dari sini mungkin ada kesulitan atau bagaimana? Ada apa enggak? Ada. Ngerti ya sudah ya? Kesimpulan dari cangkok bunga algoritma dapat menambah suatu budidaya dan pendapatan dari Oke ya, nah itu dari penanaman untuk cangkok algoritma. Intan, nah untuk Intan coba kesimpulannya untuk stek bunga asoka mungkin? Stek bunga asoka saya jadi lebih paham dan tahu gimana cara mudahnya untuk menyetek bunga asoka. Ya, oke ya, intinya untuk budidaya tanaman ya, untuk kalian apalagi siswa-siswa SMK ini ya, kalian kemarin kan sudah berangkat prakirin ya, belum ya? Belum ya, nanti kalau sudah prakirin ya, nanti ada beberapa studi yang berhubungan dengan mungkin pembibitan ya, pembibitan otomatis berhubungan dengan penanaman ya. Pembibitan banyak produk-produk yang dihasilkan dari pembibitan ya, yang antaranya tanaman hias, tanaman buah ya, tanaman yang lain ya. Jadi intinya kalau kalian ya sudah mempelajari mengenai penanaman ini ya, mengenai cangkok algoritma dan stek bunga asoka, nanti kalian bisa mencoba di rumah, kalian aplikasikan, kalian coba di rumah ya. Jadi diusahakan kalian anak-anak pertanian paling tidak 1 hari harus menanam 1 tanaman ya. Kalau semuanya sadar seperti itu, mungkin di bumi ini ya nggak akan gersang ya, tidak akan gersang, semuanya penuh dengan tanaman.
Karena kalau banyak tanaman berarti banyak menghasilkan oksigen. Itu hubungan dengan ini kehidupan yang ada di bumi ini ya. Jadi intinya itu di samping itu ya, nanti kalau kalian betul-betul mempelajari tentang ini ya, ini bisa untuk lahan bisnis ya. Coba di mana-mana sekarang banyak orang berbudidaya tanaman hias ya. Kelihatannya sepele ya, aglonema mungkin satu pokok ya sudah dikasih ini pot ya, paling enggak kalian ini ya kalau hari Minggu bisa kalian tengok di alun-alun di kabupaten itu ya, banyak orang jual tanaman seperti itu ya. Mungkin satu tanaman sudah dikasih pot harganya sampai 50.000 ya. Itu merupakan peluang bisnis bagi kalian anak-anak SMK ya. Jadi begitu keluar bisa kalian aplikasikan di rumah ya. Itu ya. Mungkin untuk pelajaran yang akan datang ya, nanti kalian pelajari mengenai pemupukan ya. Jadi ada penanaman ya, pemupukan ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kalian nanti mempelajari tentang pemupukan pada tanaman hias ya. Oke, saya kira untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri cukup sekian. Jadi sebelum pulang, juga salah satu memimpin berdoa sebagai ucapan syukur kita pada hari ini kalian dapat melaksanakan pembelajaran dan semoga ilmu yang kalian dapat di barokah. Oke, untuk penutupan sebelum pulang silakan saudara untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Jika tadi pertemuan pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi silakan nanti kalian pulang hati-hati ya, tolong jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itu masuk lagi.